Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, saya Aurelia Alifa Hasna dari kelas 12-4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk menjelajahi topik yang sangat menarik dan juga relevan, yaitu menyusun teks diskusi. Bagian pertama yang akan saya bahas ini adalah fondasi untuk memahami sebuah bacaan, yaitu ide pokok dan ide pendukung dalam teks. Setiap bacaan pasti punya ide pokok atau gagasan utama. Ide pokok ini adalah inti dari pembahasan. Bisa kita temukan di awal atau yang bisa kita kenal dengan paragraf deduktif, di tengah paragraf ineratif, dan di akhir paragraf induktif. Setelah itu ada ide pendukung, yaitu kalimat yang menjelaskan, merinci, atau memberi contoh agar ide pokok lebih jelas. Dengan memahami perbedaan keduanya, kita bisa lebih mudah untuk merangkum isi bacaan teks diskusi. Pembahasan selanjutnya yaitu menyampaikan hipotesis. Tapi sebelum itu, teman-teman pernah nggak saat menonton film ataupun drama, kalian menduga peristiwa yang akan terjadi selanjutnya? Dugaan ini disebut dengan istilah hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara yang masih harus dibuktikan kebenarannya. Bisa kita ambil contoh, robot kasir akan menggantikan manusia di masa depan. Untuk membuktikannya, tentu perlu penelitian dan juga bukti nyata. Jadi, hipotesis itu bukan fakta, tetapi titik awal untuk mencari jawaban. Topik teknologi seperti kecerdasan buatan, chatbot, dan robotika sering dijadikan bahan hipotesis. Topik yang akan saya bahas selanjutnya adalah berdiskusi. Diskusi adalah kegiatan bertukar pikiran untuk mencari solusi atau pemahaman bersama. Berdiskusi atau diskusi memiliki beberapa jenis, mulai dari kelompok kecil hingga kongres besar. Contohnya, diskusi kelompok, kongres, rapat, simposium, lokakarya, dan juga seminar. Adapun syarat kegiatan berdiskusi. Diskusi yang baik dan benar biasanya dipimpin oleh moderator. Lalu, yang pasti ada pembicara dan juga ada peserta yang menanggapi. Hal yang paling penting dalam berdiskusi adalah memberi tanggapan yang logis dan juga objektif, tanpa terbawa emosi, supaya diskusi menghasilkan kesepakatan bersama. Berikutnya, menulis teks diskusi. Teks diskusi dapat berbentuk esai, naskah debat, atau teks untuk forum tertentu. Tentunya, menulis teks diskusi memiliki ciri khas dengan menggunakan konjungsi, misalnya kata meskipun, sebaliknya, atau namun, untuk menyusun argumen dari dua sisi berbeda. Dengan begitu, teks diskusi bisa menghadirkan perdebatan yang seimbang dan jelas bagi pembaca. Bagian terakhir yang akan saya bahas mengenai mengelaborasi perasaan untuk memahami permasalahan. Mengelaborasi perasaan artinya kita menggunakan pikiran dan juga perasaan secara mendalam untuk memahami suatu masalah. Proses ini dimulai dari mencari informasi sebanyak mungkin, lalu memilih informasi yang valid dan akurat. Dengan begitu, kita bisa menemukan solusi yang tepat, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Contohnya, pada saat kita memilih sekolah, kita perlu menimbang dengan cermat menggunakan pikiran dan juga perasaan.
Demikianlah penjelasan mengenai menyusun teks diskusi. Semoga penjelasan ini bisa membantu kita lebih mudah memahami materi dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya berharap apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.